Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Dwi Plastika dengan nomor induk mahasiswa 857992682. Saya mahasiswa Universitas Luka UPB Joglokoto Pokjar Handayani. Hari ini saya akan melakukan tugas dengan mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD Modul 8 KP1 tentang kelistrikan dengan judul percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan percobaan, dapat diketahui bahwa listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya benda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada 3 buah baterai, selanjutnya 2 buah kabel, ada 1 lampu, dan 2 buah penjepit berwarna hitam dan merah, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti kawat tembaga, besi, grafit atau mata pensil, penghapus, kayu, sendok perak, kertas, plastik, air garam, dan air keran. Percobaan pertama yaitu percobaan arus listrik. Langkah-langkah percobaan: susunlah 3 buah batu pater secara seri, buatlah gambar rangkaiannya. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang pola lampu. Jika lampu menyala menandakan adanya aliran arus listrik. Dari kutub plus menuju kutub min, kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi. Apakah termasuk konduktor? Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada potongan besi. Pada potongan besi ternyata lampu menyala karena potongan besi bersifat konduktor atau dapat menghasilkan arus listrik. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Sendok perak ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, menggunakan kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena lampu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus lampu tidak menyala karena penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil ternyata lampu menyala. Hal ini menunjukkan grafit merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampu tidak menyala karena kertas tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang kedelapan, plastik. Pada plastik ternyata lampu juga tidak menyala. Hal ini menunjukkan plastik merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kesembilan, air garam. Pada air garam ternyata lampu menyala. Hal ini menunjukkan air garam merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik atau konduktor. 10. Air keran. Pada air keran ternyata lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan air keran merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Jadi kesimpulannya adalah agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu ada besi, kawat tembaga, sendok perak, grafik atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Percobaan yang kedua, percobaan tegangan listrik.
Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di kutub positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif, amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif, amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala lebih terang dari sebelumnya karena muatan listriknya lebih besar menggunakan dua baterai. Percobaan keempat, buatlah rangkaian seperti berikut, gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri, amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Jadi kesimpulannya, tegangan listrik adalah benda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.